Mas Abdur, ini banyak tadi pertanyaan. Beb, Ini waktunya ilmunya Mas Abdur ini. udah telat lari lagi deh nih. Dan memang kita tidak sangka-sangka. Pertanyaannya nggak jauh-jauh. Kaos loh ditanyain tadi. Monggo Mas Abdur. Saya tadi Mas Hensa bilang, Abdur bertahanlah sampai sesi tanya jawab. Disitulah klimaksnya sama iya gitu. Saya berpikir, oke, pertanyaan apa nih? Kaos. Bang, pulang bang. Pulang aja. Jauh-jauh dari Tasikmalaya datang-datang tanya kaos. Simpel aja teman-teman, ini tuh bukan 9%, dia tuh geek. Ini GIGG. Kayaknya singkatan dari, maksudnya kayak geek panggung gitu loh. Jadi kemudian ini brand lokal di Bandung. Bukan plesetan gag ya? GAG ya? Gag tuh apa? Oh gag. Oh bukan. Bukan. Ini gig itu diambil dari panggung. Jadi ini baju yang aparelnya lokal di Bandung. Kemudian saya dikasih. Ya saya pakai aja. Saya tidak tahu kesini harus pakai apa. Ya sudah, apa yang ada saya pakai aja udah. Saya tidak tahu kalau ini ternyata ditanya gitu ya. Tahu gitu saya datang pakai kaos gambar Gibran sekalian. Biar tanyanya lebih ini gitu. Tapi itu Bang, terima kasih sudah perhatian dengan saya Bang. Terima kasih banyak. Itu aja pertanyaan buat saya Bang ya. tapi boleh ini. Tadi saya ini teringat dengan kakak yang tadi pengajar. Guru PAUD ya? Ya guru PAUD tadi. Alhamdulillah kayaknya yang di depan sini kayaknya yang saya tahu yang masih istiqomah dalam pengajaran resmi itu ada Mas Bagus, ada juga Bang Hensa tadi sudah pulang. Kalau saya sudah menyerah waktu itu karena saya tidak tahan gaji guru honor ya. Kurang mantap gitu. Saya mau mati lah di Malang itu waktu itu. Lalu kemudian pertanyaan tadi yang saya simak tadi yang mengusik saya tuh ini yang tadi beliau tuh punya dilema gitu. Anak-anak yang beliau ajar itu bapak-bapak atau kakek neneknya itu yang membuat hidup kita susah gitu. Kalau saya merasa sama seperti yang sudah disampaikan Mas Abrang juga bahwa kita tahu bahwa setiap anak yang lahir di dunia itu dalam kondisi fitrah. Kemudian lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka kita harus percaya bahwa anak-anak itu semuanya fitrah tuh. Dalam konteks ini kita inilah lingkungannya. Kita inilah ditanggung jawab ibu, guru, bapak guru, orang tuanya dan lingkungan kita sebagai lingkungan ini yang akan menentukan anak itu baik atau tidak. Maka jangan kecil hati ibu, rawatlah anak itu, didiklah. Insya Allah dia bisa menjadi yang baik gitu. Sama seperti kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah di Madinah itu ada tokoh munafik yang satu tokoh munafik yang sudah memang dicap munafik gitu. Kalau yang lain kan tokoh munafik kita nggak tahu kan. Kalau ini sudah dicap namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik Madinah itu, tapi punya anak namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya itu sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi itu. Abu Jahal, kurang jahiliyah apa itu? Anaknya Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam akhirnya. Satunya lagi, teman-teman pasti tahu namanya. Ada tokoh kafir Quraisy di dalam buku Sirah Nabawiyahnya Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfur itu beliau meninggal dalam kondisi kafir. Namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Punya anak namanya Khalid bin Walid. Jadi pedangnya Islam tuh, pedangnya Allah di Islam. Jadi kita tidak pernah tahu anak-anak yang ibu ajarkan suatu saat bisa menjadi pedang-pedangnya Indonesia gitu. Yang bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. Sama seperti di liriknya lagu Rayhan, iman tak dapat diwarisi dari ayah yang bertakwa, maka sama kejahatan juga tidak diwarisi dari orang tua yang jahat gitu. Ya anaknya bisa jadi baik gitu. Jadi istiqomah terus, mudah-mudahan dengan segala macamnya. Saya doakan ibu sabar, mudah-mudahan gaji guru naik seperti janji Pak Prabowo.
Jangan cuma nangisnya doang yang kita lihat. Ya, tapi betulan ya. Wapres baik. Udahlah, jangan usah diumpan. Ya, kemarin kan saya nonton berita tuh gaji hakim sudah beliau naikkan tuh. Ya mudah-mudahan berikutnya gaji guru juga beliau naikkan, mudah-mudahan. Amin. Kemudian yang satu lagi yang dari Ibu, terakhir deh sebelum kita dapat ilmu yang bermanfaat dari Habib. Bela, karena ini pertanyaan yang saya juga sering dapat teman-teman. Teman-teman kalau ngikutin sosmed saya kan saya sering tuh buka donasi untuk Palestina. Saya tidak ambil ya teman-teman uangnya. Mohon maaf ya, uangnya tidak pernah saya ambil ya teman-teman. Itu tidak pernah lewat rekening saya, itu kan langsung ke lembaga. Beli mobil. Bang, di Maya pernah ada pembunuhan nggak? Boleh saya sekalian. Santet pernah gitu. Jadi saya tuh sering banget tuh ditubruk-tubrukin kayak gitu. Jadi, Abdur, kok buka-buka donasi Palestina itu orang-orang timur sana tuh lapar-lapar pas segala macam. Jadi sama pertanyaannya dengan ini. Makanya saya terusik juga karena itu sering banget ditanyakan ke saya. Teman-teman karena saya matematika ya teman-teman. Di matematika itu kita belajar di logika dasar tuh ada hal yang dia kontradiktif. Kalau dia tidak kontradiktif berarti dua-duanya bisa jalan dong. Kalau kontradiktif itu tidak bisa, kita harus pilih salah satu. Hidup dan mati itu kontradiktif tuh. Hitam dan putih itu kontradiktif tuh. Gak bisa pilih dua-duanya. Kalau pilih dua-duanya jadi abu-abu kita. Hidup dan mati gak ada. Apa di antara hidup dan mati? Gak ada. Orang tuh antara hidup kalau gak mati. Udah dua itu aja. Nah itu kontradiktif. Bela negara dengan bela agama ini bukan dua hal yang kontradiktif. Karena kontradiktif dari bela negara adalah tidak bela negara. Kontradiktif dari bela agama adalah tidak bela agama. Maka dua hal yang tidak kontradiktif itu bisa berjalan bareng-bareng. Jadi teman-teman kalau mau, jadi sederhananya gitu. Jadi kalau mau membantu Palestina, ya apa susahnya bantu juga yang Papua, yang teman-teman di Papua atau di Timur, kan gampang banget orang tinggal kita bantu sebarkan story, bantu hashtag, bantu ini. Kalau ada uang misalkan 10.000, ya udah 5.000 Palestina, 5.000 di Indonesia Timur, beres. Dua-duanya bisa jalan, dapat pahala dua-duanya. Tidak perlu ditubruk-tubrukan, kebaikan itu tidak perlu ditubruk-tubrukan. Jadi perbandingan itu harus senilai, dia tuh subjeknya sama, predikatnya sama, objeknya yang kita beda atau subjeknya sama, objeknya sama, predikatnya yang beda. Nah, itu tuh perbandingan itu kayak gitu tuh. Jadi kayak sering juga tuh orang biasa begini. Ini kesalahan dalam perbandingan logika nih. Orang sering bilang gini. Mending mana? Jilbaban tapi jahat atau tidak jilbaban tapi baik. Nah, ini perbandingan yang keliru. Dia tidak kontradiktif, tidak saling tubruk. Kalau saling tubruk, saling menutupi. Kontradiktif itu satu di sini, satu di sini. Jadi saling, kalau di dalam lingkaran tuh dia saling tidak ada ruangan yang lain. Jadi satu terbagi, satu juga terbagi gitu. Gak ada ruangan yang lain. Jadi misalkan kayak jilbab tapi jahat, ya kontradiktifnya adalah jilbab tapi baik. Bukan yang tidak pakai jilbab dong. Tidak, itu beda. Tapi kita sering disodorkan dengan perbandingan-perbandingan di dalam sosmed kita, di pergaulan kita. Yang kita kadang-kadang kayak, buat kita yang tidak belajar logika dasar, kita ngerasa kayak, aduh susah banget, ini gimana cara jawab. Padahal gampang banget, itu kesalahan berpikirnya itu. Tinggal kita ubah aja logikanya gitu. Jadi itu dari saya, mudah-mudahan hal-hal yang tidak kontradiktif bisa berjalan bareng. Jadi tidak usah tidak usah dipermasalahkan, kita jalan aja semuanya gitu. Begitu. Kurang lebih dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nanti. Nah ini baru. Ini semuanya buat Habib dari 1 sampai 6. Satu WR Supratman tuh mencipta lagu ketika berkunjung ke Madura. Jadi di sanalah aku berdiri gitu. Terus tadi bela agama, bela negara. Monggo Bib nanti kita ingatkan kalau beberapa poin. Iya. Terima kasih. Saya kebetulan catat beberapa hal yang harus saya jawab, tapi sebagian udah dijawab. Saya coba cepat aja ya. Penting mana ijazah palsu atau nasab palsu? Sama-sama gak penting itu. Kenapa gak penting? Pertama gak esensial.
Yang terpenting itu bukan nasab biologis, tapi utamanya adalah nasab ideologis. Karena itu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, keluar dari masjid, kemudian dia bilang, kamu ini anaknya seorang pelacur ya. Kemudian kata dia, enggak, saya bukan anak seorang pelacur. Jika ibuku benar pelacur, semoga Allah memaafkan ibuku. Jika ibuku bukan pelacur, semoga Allah memaafkanmu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indakal hajah, ada sesuatu yang esensial yang bisa saya bantu kepada kamu. Kemudian dia curhat, saya punya utang sekian. Ya udah, dia ambilin duit dari pengikutnya, kemudian dia kasih ke dia. Selesai kebenciannya. Dia tidak berkutat pada hal yang tidak esensial, tapi dia langsung indakal hajah, ada sesuatu yang substansial, yang esensial, yang menjadi sebab kamu itu tumbuh kebencian kepada saya. Saya yakin kebencian kamu itu bukan karena nasab biologis saya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang problematis pada dirimu atau pada diri saya yang menyebabkan kamu akhirnya mempermasalahkan sesuatu yang tidak ada masalah. Nah, apa masalahnya? Ayo kita ngomong. Nggak usah kesana kemari. Maka saya sering bilang, problemnya itu bukan soal nasab biologisnya, tapi nasab ideologisnya. Mungkin ada oknum-oknum dari orang yang disebut Habib, dia punya masalah secara akhlak. Mungkin ada oknum-oknum yang memang memiliki masalah secara pikiran sehingga dia memiliki kebencian yang begitu ngawurnya hingga sekarang terlihat itu sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya rasisme dan lain sebagainya tanpa ada satu orang yang ngomong bahwa ada anasir-anasir bias-bias rasisme di sana. Padahal rasisme adalah kejahatan pertama dan utama yang dilakukan oleh makhluknya Allah, yaitu iblis kepada Adam. Jadi bagi saya itu gak esensial. Ijazah gak esensial. Sekarang ijazah itu kan cuma tanda bahwa Anda sudah kuliah. Bukan tanda Anda sudah memiliki ilmu kan. Kalau dulu ijazah itu adalah ilmu. Karena itu Anda kalau ketemu ulama, saya minta ijazah. Bukan dikasih kertas, tapi dikasih amalan, dikasih ilmu. Anda baca ini, Anda baca itu, Anda baca buku ini, Anda amalkan zikir ini. Bukan soal buku, dulu gak ijazah itu bukan soal administrasi, tapi soal substansi. Tapi kan sekarang geser aja udah. Itu yang menyebabkan kan kepakaran hilang. Sekarang bahkan profesor aja gak bisa kita percaya, karena ada bias kepentingan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu gak produktif. Ngapain kita buang-buang waktu? Urusan ijazah, urusan nasab. Itu kan sesuatu yang bikin kita kecelik. Kita dibikin ribut dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita ribut. Ada orang bawa tikus, jualan tikus di luar kota, dia naik bis setiap hari. Kemudian yang duduk di sampingnya satu orang yang setiap hari ketemu dengan orang ini. Tiap 5 menit dia tendang karung goninya. Kemudian yang di sampingnya nanya, kamu kenapa itu tiap 5 menit saya lihat kamu tendang karung goni itu? Ya karena isinya tikus hidup. Kalau dalam waktu cukup lama gak saya tendang, maka dia akan bekerja sama untuk melubangi karung goninya sehingga dia bisa bebas berkeliaran. Tapi ketika setiap 5 menit saya tendang, dia ribut sendiri di antara mereka karena terprovokasi oleh tendangan-tendangan dari saya. Nah, ijazah palsu, nasab palsu itu adalah tendangan-tendangan dari luar untuk bikin hidup kita gak produktif. Keberagamaan, keberbangsaan, kemanusiaan kita gak produktif. 32 juta orang Indonesia itu mengalami masalah mental sekarang. Ekonomi kita ambruk. Ancaman global begitu tinggi. Era baru bersifat digital dengan segala tantangannya. Kita jadi gak berpikir itu, ribut soal hal-hal yang gak produktif, gak esensial, sehingga kemudian hidup kita ya sia-sia. Saya selalu bilang, orang yang membanggakan nasabnya itu, atau orang yang membanggakan ijazahnya adalah orang yang menganggap nasab dan ijazah itu sebagai privilege. Saya tidak pernah dididik oleh ayah saya untuk menganggap kehabiban itu privilege. Ada masanya ketika kecil saya benci diri saya sebagai Habib. Kenapa? Karena itu diletakkan di dalam pikiran dan hati saya sebagai tanggung jawab. Bayangin saya kecil itu oleh ayah saya gak boleh nongkrong depan rumah. Kenapa? Karena kata dia Habib gak pantas melakukan itu. Ada banyak hal-hal yang tidak haram tapi oleh ayah saya tidak boleh dilakukan. Karena menurut dia Habib itu bukan hanya harus benar. Tapi dia harus melakukan sesuatu yang memiliki etika kepantasan. Sehingga saya benci, kenapa saya harus lahir sebagai Habib? Sehingga kehidupan saya gak bebas seperti yang lainnya. Karena ayah saya mengatakan bahwa kehabiban itu tanggung jawab, bukan privilege. Bagi orang yang menjalani kehabiban sebagai privilege, maka dia akan mati-matian untuk memegang erat hal itu.
Tapi bagi saya itu tanggung jawab. Kalau bisa dilepas, silahkan ambil Anda tuh kehabiban tuh. Itu berat. Tapi sekarang kan itu dianggap privilege. Entah oleh si Habibnya, entah oleh orang pecintanya. Sehingga kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak produktif dan tidak esensial. Kemudian soal guru. Kan gini, kalau dalam Islam, orang tua itu madrasatul ula. Orang tua itu adalah guru pertama dan guru itu adalah orang tua kedua. Maka itu satu keterkaitan yang tidak terpisahkan. Karena itu keduanya memiliki tuntunan untuk memberikan edukasi sebaik-baiknya kepada anaknya. Murid itu adalah anak ideologis dan anak itu adalah anak biologis bagi orang tuanya. Sehingga kemudian dua-duanya sama-sama kena tanggung jawab untuk mendidik si anak itu. Masalahnya di kita sekarang kan, minat menggurui tinggi, minat jadi guru rendah. Karena gajinya kecil. Semua orang pengen jadi guru. Lihat di medsos tuh, minat menggurui. Oh sebaiknya kamu jangan gini, sebaiknya kamu begitu, sebaiknya kamu ini, sebaiknya kamu itu. Minat mengguruinya tinggi. Semua orang pengen menggurui, tapi ditantang untuk jadi guru, gak mau dia. Minat nyuruh orang berjilbab itu tinggi. Oh kenapa kamu gak berjilbab? Kata saya, jilbab itu proses yang panjang, itu spiritual journey. Kalau kamu mau dia berjilbab, temeni proses yang panjang itu. Kamu gak mau kan? Kamu cuma senangnya menggurui aja. Gak mau benar-benar jadi guru. Karena jadi guru itu capek, gajinya kecil, hidupnya repot. Makanya yang tinggi adalah minat menggurui, bukan minat jadi gurunya. Karena itu guru menjadi satu kemuliaan tersendiri bagi kita. Dan kita kebetulan hidup di komunitas yang tidak menghargai guru. Sehingga baru beberapa hari yang lalu saya lihat tuh di depan kantor saya itu ada anjing apa yang bulunya lebat itu. Satu jenis anjing yang saya tanya ke Siberian Husky. Itu bayangin, kamarnya aja AC-nya 2 PK katanya. Kandangnya aja AC-nya 2 PK. Saya tanya perawatannya kurang lebih 15 juta sebulan. Dan saya tanya, kamu siapanya? Kata saya, mungkin dia ART di rumahnya. Enggak, dia guru anjingnya. Si guru anjing ini dibayarnya 8 juta. Guru honorer di Indonesia dibayarnya 200 ribu. Kan mending jadi guru anjing. Anjing. Dengan begitu kan Anda bisa anjing gitu kan. Karena ada anjingnya. Negeri ini kan lebih menghormati anjing daripada manusia. Oknum-oknumnya. Artinya itu masalah kita. Itu kalau dalam dalam filsafat kiri kan disebutnya alienasi. Orang itu sudah teralienasi dari dirinya sendiri. Dia gila lebih menghargai anjing. Karena itu saya setuju apa yang kata Mas Abrang tadi. Kalau secara konsep ya gak apa-apa. Quran itu bukan hanya menganjing-anjingkan orang yang secara konsep memang seperti anjing. Tapi kata Quran, balhum adol, kamu lebih parah dari anjing. Tetap dihormati itu anjing. Karena kelakuan kita, kalau sama aja kayak anjing, berarti lebih anjing dari anjing. Iya, karena Anda bukan anjing. Makanya Quran langsung bilang, deliverynya ke balhum adol. Mereka itu lebih busuk dari binatang. Itu bukan ngata-ngatain, tapi mengedukasi. Tapi mengedukasi orang goblok memang harus cara-cara begitu. Agar sadar dia. Kan ada level-levelnya. Maka secara konsep ya gak ada masalah. Padahal di sisi lain ayat Al-Quran jelas. Gak boleh ngata-ngatain orang lain. Tapi di sisi lain Al-Quran mengatakan ada manusia yang lebih busuk dari binatang. Karena gak ngata-ngatain. Tapi memang kamu sadar bahwa kamu itu emang sudah lebih busuk dari binatang. Bayangin kamu lebih mahal bayar guru anjingmu daripada guru anakmu. Anjingnya minum susu, anaknya minum cucian beras. Artinya kan itu banyak terjadi. Atau ginilah, orang bayar orang lain untuk ngajari
cara berbicara dengan binatang. Ya kan, kita diajari cara berbicara dengan anjing misalnya. Pakai guru. Dan itu jelas bukan budaya kita. Karena pasti pakai bahasa Inggris kan. Sit down. Gak ada Anda ngomong sama anjing, longgo, gak ada. Itu pasti bukan budaya kita. Saya gak bicara baik buruk, tapi pasti itu bukan budaya kita. Pasti itu budaya dari luar. Karena saya gak pernah nemu orang tuh ngomong dengan anjingnya, longgo gitu. Gak ada. Gak ada orang ngomong dengan anjingnya, ijlis gitu. Gak ada. Pasti sit down. Se-Arab-Arabnya orang Arab, kalau ngomong sama anjing, sit down. Karena itu bukan budaya kita. Bayangin, Anda bayar belasan juta untuk berbicara dengan anjing. Anda bayar puluhan juta untuk bisa berbicara dengan sesama manusia, public speaking. Tapi Anda bayar ratusan ribu untuk anaknya bisa berbicara dengan Tuhan. Karena ngaji itu kan intinya kita berbicara dengan Tuhan. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu ingin Tuhan ngomong kepada kamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Tuhan, maka sholatlah. Belajar sholat 200 ribu. Belajar sholat, Anda gak usah bayar duit, bawa beras ke ustadznya. Makanya guru ngaji apes. Dia dibayar pakai minyak, pakai gula. Makanya dia punya gula banyak tuh, diabetes dia. Memang dari awal, public speaking, tapi bicara dengan Tuhan tuh gak diurusi. Anda kan seenaknya dengan Tuhan ngomong. Berdoa itu kan gak pakai etika, padahal doa itu kan ada ilmunya. Karena Anda enggak ya. Ya Allah, yang kemarin belum terkabul ya Allah. Tetap yang kemarin masih doanya ya Allah. Atau ya Allah, pokoknya aturlah ya Allah. Kan jenengan tahu ya Allah gimana yang terbaik. Kan sampean Allah. Gitu. Kita kan gak pernah belajar cara berdoa kan. Cara bicara dengan Tuhan. Cara bicara dengan anjing kita belajar dan bayar jutaan rupiah. Artinya, skala prioritas itu akhirnya udah bergeser. Penghargaan kepada guru dan lain sebagainya itu sudah gak ada. Padahal guru itu yang mempertemukan Anda dengan Tuhan. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Dalam Islam kita diajarkan, kalau bukan karena guru saya tidak akan mengenal Tuhan saya. Dan secara kata itu satu akar kata. Murabbi dan Rabbun, pendidik dan Tuhan. Karena yang mengantarkan kita kepada Tuhan itu adalah guru kita. Kemudian soal tadi ya, bela agama atau bela negara. Ini gini, saya kasih perspektif lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Abdur bahwa itu kalau dalam logika disebutnya mafhum mukhaladah, dalam mantik. Sesuatu yang bertentangan. Sama kayak pertanyaan, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih berkuasa dari dia? Tolol. Udah. Bisa nggak Tuhan yang maha kuasa menciptakan Tuhan lain yang lebih berkuasa? Udah tahu maha kuasa, Anda masih nanya yang lebih berkuasa? Gak bisa. Itu mafhum waladah. Tapi satu hal lain yang sering kita luput. Ukhuwah Islamiyah. Apa artinya? Persaudaraan sesama umat Islam. Salah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan dari kata ahun. Islamiyah itu sifat dari ukhuwah secara bahasa. Ukhuwah Islamiyah. Sifatnya itu Islamiyah, ukhuwahnya itu mausuf yang disifati. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan sesama umat Islam. Islam ngajarinnya ukhuwah Islamiyah. Maknanya adalah persaudaraan yang bersifat Islami. Maka semua persaudaraan antar umat beragama, antar warga negara, antar manusia, antar makhluk Tuhan, atau antar apapun, selama dia bersifat Islami, maka ukhuwah itu adalah ukhuwah yang ditekankan dalam Islam. Bukan persaudaraan sesama umat Islam. Persaudaraan yang bersifat Islami. Maka karena Islami itu adalah sifat, pertanyaan seperti tadi seharusnya tidak muncul. Karena semua
persaudaraan yang islami, baik dengan orang Papua, baik dengan orang Palestina, baik dengan orang di manapun, maka kita harus terdepan dan gak usah dibanding-bandingkan. Kan problem kita itu matematis rendahan dalam urusan kebaikan dan keburukan. Bib, saya lebih baik narkoba atau minum-minuman keras ya? Telel ya. Iya kan? Iya, udah. Bib, saya lebih baik ngaji atau belajar sains ya? Kan ngaji itu berarti belajar sains juga. Belajar sains yang Islam ya berarti ngaji. Belajar sains Nahu, belajar sains Al-Quran, ya itu berarti ngaji. Membela agama berarti adalah membela tanah Papua, tanah Palestina, dan semua tanah yang dijajah secara langsung ataupun tidak langsung. Membela negara berarti adalah membela Papua dan membela Palestina, karena negara ini telah berkomitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu dibanding-bandingkan. Walaupun misalnya saya hanya bela Palestina, gak bela Papua, itu gak salah. Karena setiap orang punya kecenderungan empatinya sendiri-sendiri sesuai dengan kedekatan emosionalnya kan. Misalnya saya punya klinik mental gratis. Kenapa? Karena saya punya ikatan emosional yang sangat dekat dengan orang-orang yang bermasalah secara mental. Apakah saya berarti tidak berempati kepada orang yang memiliki masalah ekonomi, memiliki masalah sosial, memiliki masalah budaya? Enggak, masalahnya setiap orang itu tidak lahir empatinya dari ruang kosong. Lahir dari satu konteks yang mengikat dia sehingga kemudian dia menginisiasi gerakan untuk satu hal. Bukan berarti dia abai kepada hal lain. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu dibentur-benturkan. Konteksnya adalah sama. Nah, pembenturan itu adalah kan trik kolonialisme dari dulu. Divide et impera. Kita dibikin bingung untuk hal-hal yang tidak produktif semacam itu. Bahkan sekarang kita mengalami permasalahan yang cukup serius. Bayangkan, saya tidak masalah dengan evakuasi. Korban-korban yang ada di Palestina dievakuasi keluar untuk diselamatkan darah dan nyawanya, itu oke. Tapi relokasi itu menjadi masalah. Orang gak kenapa-kenapa di Gaza, kemudian 1.000 orang dikeluarin dari sana untuk jadi warga negara kita. Berarti kita merestui entitas penjajah. Pertanyaannya, kenapa yang direlokasi ke orang Gaza, kenapa gak orang Yahudi aja? Di Israel direlokasi ke Indonesia. Udah, ayo kita hidup bersama dengan orang Zionis. Oh, nggak ada Zionis di sini, udah berantakan. Kenapa yang direlokasi adalah orang Gaza? Mereka pemilik tanah itu. Dari logika manapun, mereka pemilik tanah itu. Secara administrasi kenegaraan, mereka yang memiliki tanah itu. Kalau bicaranya, tapi kan itu tanah yang dijanjikan. Sudah ribuan tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu oleh Tuhan kami. Mohon maaf bos, kalau ngomong begitu, kata orang Madura, semua tanah milik Allah. Kita udah sepakat dengan konsep negara bangsa, nation state. Tidak usah bawa-bawa Allah lagi. Kita udah sepakat bahwa pemilik tanah itu berdasarkan sertifikat. Bukan berdasarkan, oh iya kan dijanjikan. Kalau soal dijanjikan, orang Islam ini merasa semua tanah ini milik orang Islam. Karena kita halifatullah fil ard. Kita khalifahnya Allah di muka bumi ini. Orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun harus tunduk pada sistem hukum Islam seharusnya. Kalau kita mau ngotot-ngototan bawa kitab suci. Udah ini gak bisa Anda bilang, oh itu tanah yang dijanjikan. Dan selama ini hidup bersama kok kalian. Orang Yahudi hidup aman di Palestina. Tiba-tiba kemudian kolonialisme bilang, wah udah kamu hidup di sana. Orang Eropa malas ngurusin orang Yahudi Zionis. Orang Amerika malas ngurusin orang Yahudi Zionis, ditaruh di tanah Palestina. Yang membuat mereka menjadi korban tragedi itu orang Eropa, yang disuruh ngurusin orang Arab Islam. Kenapa? Karena dari dulu terkenal orang Arab Islam ini bisa hidup berdampingan dengan penuh toleransi dengan entitas manapun. Makanya ini paling mungkin taruh di Palestina nih.
Dan aman, mereka hidup aman. Tiba-tiba mereka bilang ini tanah saya. Oh, lain macam. Kalau kamu bilang ini tanah saya, beda permasalahan. Tapi kalau kamu mau numpang, kami diajarkan man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, memuliakan tamunya. Siapapun tamunya kita muliakan. Tapi kalau tamu ini sudah mulai masuk ke dapur, masuk ke kamar tidur kita, itu masalah. Dan dari dulu, negeri ini didasarkan pada prinsip itu. Bahwa kata Tan Malaka, tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan penjajah. Tapi kita malah mau relokasi. Lah itu mode baru penjajahan. Relokasi dikeluarin dari Gazanya. Karena itu, saya ingin pada akhirnya kembali ke omongannya Sabrang. Bahwa kita akan menghadapi tata kelola dunia yang betul-betul baru. Digitalisasi, virus, dan politik yang sedang dikocok ulang semuanya ini. Anda percaya bahwa Anda akan menghadapi tata kelola dunia yang baru. Maka mari kita jadikan 25 itu bukan usia tapi umur. Usia itu angka, umur itu kesadaran. Anda akan menghadapi dunia baru dengan tata kelola yang baru. Secara digital, secara pendekatan-pendekatannya. Secara politiknya itu akan ada tata kelola dunia yang baru. Kita ini bukan gak mau hidup dengan orang Yahudi. Kita sudah diajarkan, jangankan orang Yahudi hidup, orang Yahudi mati, satu orang kita hormati. Nabi itu pernah keluar dari masjidnya, berhenti dari khutbahnya karena menghormati satu mayat Yahudi. Mayat Yahudi satu orang kita hormati. Apalagi ribuan jutaan orang Yahudi yang hidup. Kita gak pernah punya masalah dengan orang Yahudi. Pembangunan masjid di Mesir, di bawah kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab, kemudian gubernur Mesir bikin masjid gede. Salah satu tanah yang mau dibangun adalah tanahnya orang Yahudi. Orang Yahudi ini gak mau dibeli tanahnya, walaupun dengan harga mahal. Laporan ke Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai gubernurku, biarkan pembangunan jangan lewat di tanah orang Yahudi yang gak mau dijual. Mau dibeli aja gak mau, kita mundur. Kita gak pernah diajari nyuri tanahnya orang. Tapi masalahnya, kita gak mau dunia ini dihuni oleh entitas penjajah. Hari ini, yang dijajah adalah Palestina. Besok-besok yang dijajah adalah kita. Kemarin yang dibombardir itu Gaza. Tapi hari ini yang dibombardir mulai Iran, besok Arab Saudi, besok Kuwait, besok Asia. Karena yang namanya entitas penjajah, dia memiliki naluri kolonialisme. Dia ingin terus memperluas wilayahnya kalau bisa, kalau tidak bisa pengaruh politiknya. Dan kita gak mau bertetangga dengan orang yang seperti itu. Karena itu justru bukan kita yang harus melindungi Palestina, tapi Palestina yang sedang melindungi kita dari tetangga bajingan seperti itu. Dia yang lagi jadi tembok, yang jadi tumbal, agar entitas penjajah itu tidak tembus ke kita. Kalau dia gusur, dia ambruk, itu akan kemana-mana. Entitas itu yang jadi masalah. Kalau dengan orang Yahudi kita gak pernah punya masalah dengan orang Yahudi. Karena itu kita akan menghadapi, percayalah, tata kelola dunia yang betul-betul baru. Dengan AI, dengan digitalisasi, dengan virus, dengan politik. Dari Timur Tengah sampai ke Asia Pasifik. Betul-betul bentar lagi akan dikocok ulang. Anda akan melihat hal-hal yang betul-betul baru. Dan kelebihannya karena dikocok ulang, kita bisa startnya bareng. Karena itu mari kita persiapkan diri melalui simpul kenduri cinta ini untuk mengambil peran. Karena jelas dalam Islam itu ada yang namanya fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya perseorangan. Kalau ada tetangga kita mati, satu orang datang buat nyolatin, yang lain udah gak wajib. Maka mari kita ambil peran fardu kifayah itu. Saya mengambil peran dengan bikin klinik kesehatan mental. Anda mengambil peran yang bisa musik dengan musiknya, yang bisa ngajari orang menulis dengan tulisannya, yang bisa ngajari orang stand up komedi dengan stand up komedinya, yang bisa ngajari orang nge-host. Ambil peran dan gak usah bilang, ngapain kamu ngajari stand up komedi? Berarti kamu gak peduli dengan dunia literasi, tulis menulis. Enggak. Kita bicara tentang empati yang tidak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari latar belakang yang ada. Sehingga kita punya peran masing-masing, kita khalifah.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lahir itu dengan visi. Makanya ada satu kitab milik Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu yang bertema tentang risalah umur. Tentang risalah umur manusia. Bahwa umur manusia kalau dalam Islam itu dimulai dari Nabi Adam. Dari ketika kita pertama kali diciptakan. Bahwa kita sudah berjanji kepada Allah, kita akan beriman kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah kamu tahu bahwa aku Tuhanmu? Iya. Karena itu bedanya kalau di Islam orang itu lahir teis bukan ateis. Orang lahir itu beragama kalau di Islam, bukan tidak beragama. Karena itu orang kalau mati sebelum umur 12 tahun, dia pasti masuk surga. Karena dasarnya teis. Dia disebutnya ahlul fitrah, orang yang suci dalam kesetiaannya kepada Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa. Kalau setelah 12 tahun, maka dia mulai kena taklif. Kalau gak beriman kepada Tuhan, menjadi masalah dalam perspektif Islam. Nah karena itu, pada akhirnya, soal pendidikan tadi, soal apa yang harus ditransfer oleh kita kepada anak didik kita yang paling dasar, paling signifikan, dan paling substansial. Bagi saya, Anda baca surat Wal Asri. Wal Asri itu demi waktu. Kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran gak turun kecuali surat Wal Asri, cukup. Karena berbicara tentang waktu yang otentik tadi. Agar kita punya kesadaran waktu. Wal Asri demi waktu. Tuhan bersumpah demi waktu, berarti waktu ini penting. Sehingga Tuhan bersumpah demi waktu. Segala sesuatu yang disumpahin, pasti itu sesuatu yang sangat penting. Makanya kita sumpah demi ayah dan ibuku. Anda gak kira, sumpah demi HP Samsungku, gak kira. Pasti Anda bersumpah atas nama sesuatu yang menurut Anda sakral, transendensial, keren, dan lain sebagainya. Maka Tuhan bersumpah atas nama waktu. Demi waktu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Orang-orang itu rugi kecuali yang pertama diucapkan adalah illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa? Karena seharusnya yang pertama diajarkan kepada anak itu adalah iman kepada Tuhannya. Kenapa? Karena pertama Anda baca pengantarnya Karen Armstrong di Sejarah Tuhan tuh. 70% keimanan saya itu karena ditanamkan sejak kecil. Seandainya saya tidak mendapatkan keimanan itu waktu kecil, ketika saya dewasa itu sulit bagi saya untuk menerima keimanan itu. Karena lanskap berpikirnya udah berbeda. Makanya tanamkan sejak kecil keimanan itu kepada anak-anak. Dan kenapa itu menjadi penting? Adalah karena dengan keimanan, anak itu akan dibiarkan berdaulat dengan dirinya sendiri. Anda gak perlu jagain. Anda ajari anak itu iman, Anda lepaskan anak itu. Insya Allah baik-baik saja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia menjadi baik bukan karena takut kepada orang tuanya, bukan karena takut dilihat CCTV, bukan karena takut pada gurunya atau takut kepada raportnya, ijazahnya, nasabnya, dan lain sebagainya. Tapi dia tahu rukun Islam yang ketiga. Dalam Islam itu kan ada 3. Ada rukun Islam, rukun iman, dan ini yang sering dilupakan oleh orang. Rukun ihsan. Anta budallah ka'annaka tarak wa illam takun tarak fa'annahu yarak. Dia akan bergerak dengan kesadaran bahwa dia melihat Tuhan. Kalau dia tidak sampai di titik itu, dia sadar bahwa Tuhan melihat dia. Sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang menjijikkan, yang rendahan, meskipun tidak dilihat oleh siapapun, karena dia tahu bahwa Tuhannya melihat dia. Itu yang perlu ditransfer pertama kali sebagai sesuatu yang utama kepada anak didik kita, agar dia tidak lagi peduli dengan nasab, tidak lagi peduli dengan ijazah, tidak lagi peduli dengan raport, tidak lagi peduli dengan harus belain Papua atau Palestina, tapi dia sadar bahwa Tuhan melihat saya dan saya malu kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya rendahan, apalagi sia-sia hingga kemaksiatan. Karena Tuhan melihat saya dan saya yakin semua tindak tanduk saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di dunia hingga kelak di akhirat. Sehingga dia akan menjadi pribadi yang berdaulat. Itulah yang sering kali ditekankan oleh Cak Nur. Bahwa mari kita jadi pribadi yang berdaulat. Kita membela Palestina, membela Papua, membela bangsa, membela ini. Bukan karena kepentingan apapun. Karena kita adalah hamba Tuhan. Yang tanpa disuruh pun kita sadar bahwa itulah yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lain, kepada makhluk lain, kepada alam semesta. Kesadaran keimanan itu bagi saya yang pertama dan utama untuk diajarkan kepada anak-anak kita
agar anak-anak kita menjadi pribadi yang berdaulat. Terima kasih. Teman-teman, saya pikir cukup merangkum ya dari pertanyaan yang lain. Ini karena momentum seperempat abad, sekalian hikmah tadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi sekali yang belum diuraikan soal sudah sewindu Habib di Kendur Cinta, kok masih mau? Kenapa masih mau? Kalau saya simpel aja ya, karena Anda tahu iblis itu bukan hanya sifatnya ya, artinya secara bahasa artinya apa maknanya? Iblis itu maknanya putus asa. Iblis itu bukan hanya sifatnya, sejak dinama itu adalah putus asa makna dari kata iblis itu sendiri. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan, dari kepada ciptaan Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada algoritma Tuhan, maka dia telah menjadi iblis balhum adol. Bahkan dia lebih buruk dari iblis itu sendiri. Yang membuat Kenduri Cinta bertahan 25 tahun dan seterusnya. Yang membuat saya sewindu bertahan di sini adalah karena saya tidak ingin berputus asa. Sudah terlalu banyak alasan untuk kita berputus asa. Kita setiap buka timeline media sosial, itu cukup syarat-syarat untuk kita berputus asa jika kita bukan hamba Tuhan. Tapi karena kita hamba Tuhan, kita tahu bahwa putus asa dan membuat orang lain putus asa, itu adalah sifat dan nama iblis serta job desk-nya iblis. Job desk-nya iblis itu adalah membuat orang lain putus asa. Makanya salah satu iblis dalam Islam itu namanya dasim. Job desk-nya itu tahbib. Tahbib itu bikin putus asa. Caranya yang belum menikah dibikin berzina. Yang sudah menikah dibikin bercerai. Agar apa? Putus asa. Yang belum menikah berzina, putus asa kepada pernikahan. Yang sudah menikah bercerai, putus asa juga pada pernikahan. Padahal pernikahan itu ikatan suci. Makanya itu sekaligus jawaban saya kepada teman saya yang bertanya. Teman saya itu nggak punya anak udah 11 tahun. Kemudian dia tanya, kenapa ya dulu pas saya zina, itu sekali cerot udah punya anak. Iya kan? Anda kalau zina, takut Anda. Sekali bisa jadi itu. Tapi ketika nikah, ribuan kali gak jadi-jadi. Karena ujiannya orang gak nikah, ujiannya orang zina, itu punya anak. Ujiannya orang menikah, itu gak punya anak. Dan Tuhan selalu tersenyum setiap menguji kamu. Karena kamu jadi ruwet, frustasi, akhirnya balik lagi ke Tuhan. Itu yang dikehendaki. Maka putus asa itu lawan kata dari keimanan. Dan karena kita beriman, maka kita gak pernah putus asa untuk datang ke sini. Bahkan kita gak pernah berputus asa mencari momentum. 25 tahun ini kan kita harapkan jadi momentum. Tapi seandainya pun gak jadi momentum, kita akan tetap di sini kok. Kita akan tetap duduk di sini, bicara seperti ini. Seandainya 25 tahun ini gak menyebabkan perubahan bagi Anda, ya Mas Abrang dan yang lainnya, kita akan tetap duduk di sini. Mencoba berbagi apa yang bisa kita bagikan di sini. Karena kenapa? Karena kita kalau mau putus asa udah dari dulu. Kita ini dapat momentum. Ini kan sekarang kita lagi dapat momentum. 25 tahun pas tata kelola dunia sedang dikocok ulang. Ini momentum besar bagi kita. Tapi seandainya gagal, kita gak akan putus asa. Karena kita hamba yang beriman. Seandainya kita mau putus asa, gak nunggu KC 25 tahun. Kita udah berapa kali dikasih momentum. Tapi akhirnya kita sia-siakan. Pertama, momentum kita adalah kemerdekaan 1945. Wah, merdeka nih. Enak nih, merdeka nih. Ternyata kecelik. Oke, masuk Orde Lama. Bung Karno dengan pidatonya yang menggebu-gebu. Wah, selesai nih kemiskinan. Selesai urusan kita. Kita akan jadi warga negara yang bahagia. Enggak kunjung bahagia. Hilang momentum kedua. Masuk Orde Baru. Menjanjikan ini dan itu selama puluhan tahun. Kecelik lagi. Hilang lagi momentumnya. Masuk Orde Reformasi. Udah. Pak tua ini kita tinggalkan aja. Kita ambil sendiri tongkat estafet ini. Mahasiswa. Nggak taunya
Bangsat juga. Kecelik lagi, momentumnya hilang lagi. Iya kan? Orde baru, orde lama, kemerdekaan, reformasi. Momentum-momentum yang kita lewatkan begitu saja. Kita hianati begitu saja. Apakah itu tidak cukup untuk bikin kita putus asa seandainya kita bukan hamba Tuhan? Ya putus asa lah. Ngapain? Kan prinsip hidup kita, kalau bisa orang lain yang melakukannya, kenapa harus kita? Kalau orang lain gak bisa, apalagi kita. Iya kan? Jadi yang bikin kita bertahan, ya karena kita hamba Tuhan. Kalau kita bukan hamba Tuhan, ngapain? Ngapain kita di sini? Mas Abrang mah lebih baik nyanyi dari panggung ke panggung. Saya mending jadi Habib di setelan awal. Masuk dihadroin. Di sini saya masuk gak dihadrain. Kemudian di sana saya pulang dikasih amplop. Di sini malah saya scan kris tadi. Di tempat lain, Habib datang dicium tangan. Di sini apa? Iya, dihina-hina. Komunitas apa ini? Iya kan? Komunitas apa? Komunitas anjing bahkan lebih buruk lagi. Balhum adol. Iya kan? Tapi kan apa yang bikin kita? Karena saya diajarkan oleh Cak Nun untuk tidak berharap kepada Anda. Target saya bukan Anda. Target saya kan Tuhan. Ayah saya selalu menekankan dari saya kecil bahwa jadilah baik di mata Tuhan, bukan terlihat baik di mata manusia. Kalau seandainya cuma mau terlihat baik di mata manusia mah gampang. Iya kan? Follower kita jutaan, bos. Tinggal pencitraan dikit kelar. Tapi kan enggak kan? Maksudnya seandainya Mas Abrang berharap kepada kalian kan udah pasti dia ngapain? Masih mending rebahan daripada ngamuk-ngamuk di sini kan? Tapi kan kita gak pernah berharap kepada kalian. Bahwa kalian jadi, alhamdulillah. Bahwa ada kalian yang jadi PNS nanti dan merubah sistem. Ada yang jadi tokoh agama dan merubah paradigma keberagamaan. Ada yang jadi saintis dan merubah semua paradigma. Alhamdulillah. Tapi seandainya enggak, kita akan tetap duduk di sini. Karena kita adalah hamba Tuhan. Bukan hamba AdSense, bukan hamba followers, bukan hamba manusia lain, bukan hamba siapapun. Bang Abdur, waktunya untuk terakhir refleksi kebersamaan kita, saya pikir. Kok refleksi saya? Iya. Biar agak spiritual gitu loh, menjelang subuh ini soalnya. Allahu Akbar. Sebelum fajar nanti. Jadi bayangin. Tiba-tiba jadi tukang pijit saya nih refleksi. Pemabuk suruh refleksi. Mamat itu, Bib, Mamat. Woi, Mamat mabok di Jepang kemarin, teman-teman. Astagfirullah. Tuh kan baru keluar ilmunya ternyata. Astagfirullah. Bercanda ya teman-teman ya. Yang benar jadi ditangkap polisi Jepang. Soalnya kata polisi Jepang, di Jepang gak ada yang hitam, kami tangkap. Tangkap dia. Baik teman-teman, saya tidak tahu refleksi apa ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan nanti ditutup sama yang lain. Yang tadi yang ingin saya ulang tadi adalah mudah-mudahan ini menjadi titik baru lagi untuk kita kembali istiqomah gitu ya. Istiqomah sudah 25 tahun ini, istiqomah untuk selalu menimba ilmu yang seperti Mas Abrang tadi bilang, kalau ilmu itu semakin banyak kita tampung, dia akan menjadi seperti air wudhu yang bisa mensucikan juga. Tidak hanya suci tapi bisa mensucikan. Jadi mudah-mudahan tidak hanya di sini teman-teman istiqomah untuk dari mana saja. Silakan ambil yang baik-baik, baca buku, perbanyak referensi, lihat video-video yang mungkin teman-teman suka, yang teman-teman rasa menambah ilmu. Sekaligus juga di maiyahan dan segala macam. Lalu kemudian jangan lupa untuk sudah diperbanyak pengetahuannya, diamalkan sedikit-sedikit. Kalau langsung berubah
180 derajat memang susah teman-teman. Jangan, itu berat. Berat. Sedikit-sedikit aja dulu. Sedikit-sedikit. Perbandingan itu kayak saya tuh kadang-kadang suka berpikir gitu. Kalau saya hidup di zamannya Rasulullah SAW, zaman sahabat, kayaknya saya kafir deh, kayaknya ya. Kayaknya saya tidak berani bilang kalau saya akan menjadi sahabat gitu, tidak berani. Tapi saya mencoba untuk kalau setiap kali baca Sirah Nabawiyah tuh pikiran saya coba untuk membayangkan. Jadi para sahabat itu teman-teman ditarbiyah sama Rasulullah SAW itu kan 23 tahun. 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Pelan-pelan tuh. Turun, belajar, diamalkan. Turun, belajar, diamalkan. Nah kita sekarang kan udah satu gepok tuh. Udah 6 ribuan ayat itu. Nah kalau kita mau langsung semuanya, wah, emang kita Abu Bakar As-Siddiq emang ya? Gak kuat, saya rasa di dalam kepala saya membayangkan, berat juga ya umat yang sekarang ya. Kalau dulu kan sedikit-sedikit berubah, 23 tahun gitu. Nah oleh karena itu tadi yang saya bilang, buku Atomic Habits itu kayak mutiaranya Islam yang kebetulan ada orang lain yang nulis gitu. Jadi kan kita kan apapun dimanapun itu kan ilmu-ilmu itu kan baik gitu. Kita ambil, kita pakai gitu. Jadi menurut saya Atomic Habits itu menampar saya banget waktu saya baca. Itulah mutiara Islam yang kita bisa berubah 1%. Istiqomah di 1% itu. Tambah lagi jadi 2%. Istiqomah di 2% itu kemudian kita menjadi insya Allah jadi insan-insan yang lebih baik. Yang bisa resonansi kita akan menggema sampai membuat negara ini jadi jauh lebih baik. Itu dari saya, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas Bagus dan Mas Abrang, final statement oleh-oleh untuk teman-teman menjelang subuh. Singkat aja, saya sangat bersyukur hari ini berada di tengah-tengah biodiversitas yang sangat majemuk di panggung ini. Kelihatannya gene pool yang ada di sini itu cukup untuk membuat dunia dari baru itu. Display yang ditampilkan pada hari ini itu sangat luar biasa. Ini adalah sebuah demonstrasi bahwa berdiskusi itu bisa mengubah kekacauan jadi keteraturan gitu. Dan saya rasa Indonesia itu punya respect yang kita lupakan tentang bagaimana canggihnya bangsa kita berdiskusi. Kita lupa itu karena bertahun-tahun kita mengadopsi hukum di mana yang tertulis adalah yang utama. Ucapan baik di dalam sumpah tidak bisa masuk ke dalam bukti di pengadilan. Tapi saya percaya bahwa bangsa Indonesia itu mengagungkan ucapan yang bijak dan jujur. Karena iman di dalam Islam itu dimulai dari syahadat. Saya nggak kebayang kalau ketika saya bukan orang Islam, tapi kalau misalnya saya orang Islam, saya ucapkan syahadat, Tuhan bilang nggak terima karena bukan tertulis gitu. Nggak ada buktinya, nggak ada kwitansi gitu. Ya, seperti itu. Dan saya harap di 25 tahun ke depan dan 25 tahun ke depannya lagi, mungkin kita nggak ada di sini, Mas. Tapi mungkin biodiversitas di depan kita ini bisa meneruskan. Sekian. Waktu sudah jam 3:30. Tidak mudah mengumpulkan orang segini banyak ditodong Kris masih bertahan sampai jam 3:30. Saya sangat bersyukur, saya pengen membagi ini ke Simbah, bahwa yang beliau lakukan selama bertahun-tahun sudah mulai tumbuh benih-benihnya. Simbah pernah ngomong, mungkin yang kita tanam tidak akan kita panen dalam masa hidup kita. Tapi keteguhan kita yang melakukan, ini akan menentukan apa yang terjadi berikutnya. Atas nama
anak Simbah. Saya berterima kasih kepada semua yang hadir di sini karena tetap menghidupkan nyala itu, tetap melanjutkan nyala itu. Dan ini akan menjadi berita gembira buat Simbah, menenangkan hati Simbah di hari tuanya. Semoga beliau segera sehat, semoga beliau dilimpahi rahmat, rezeki, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah masa depan tidak gelap-gelap amat dengan apa yang dipandang jam 3:30 pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.